Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Nah, agar tubuh kita tetap kuat dan sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tubuh kita membutuhkan berbagai macam zat. Salah satunya yaitu protein. Nah, protein merupakan gabungan dari beberapa asam amino. Nah, protein ini memiliki fungsi yang sangat banyak dalam tubuh kita. Seperti misalnya protein berfungsi dalam transportasi zat, pembentukan enzim, berfungsi dalam kekebalan tubuh, dan berfungsi dalam pembentukan sel-sel tubuh yang rusak. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sintesis protein? Nah, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein itu sendiri. Nah, secara umum sintesis protein ini memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Nah, proses transkripsi merupakan proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA, dalam hal ini mRNA. Jadi proses transkripsi ini memerlukan enzim yang namanya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini berfungsi untuk membuka ikatan DNA, dan RNA polimerase ini berfungsi untuk sebagai promotor dalam pembentukan mRNA. Proses transkripsi ini menghasilkan mRNA dan prosesnya terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Jadi ada tiga tahapan juga dalam transkripsi ini. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga itu terminasi. Nah, lalu tahap yang kedua yaitu translasi. Nah, translasi ini merupakan proses pemindahan informasi genetik dari RNA menjadi protein. Nah, translasi merupakan proses pembentukan sintesis protein yang terjadi di dalam ribosom. Nah, dalam pembentukan protein di tahap translasi ini membutuhkan tRNA, di mana tRNA ini membawa asam amino, dan tRNA ini melekatkan asam amino pada kodon yang dibawa oleh mRNA, di mana permukaan tRNA ini memiliki antikodon yang kode genetiknya berpasangan dengan kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Nah, sama dengan transkripsi, translasi juga memiliki tiga tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua yaitu elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Jadi singkatnya, sintesis protein ini merupakan proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Lalu untuk lebih jelasnya, kita simak gambar berikut ini. Proses sintesis protein pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Nah, ada 3 tahap dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus ini akan dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Nah, lalu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA, dan timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA, dan guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, kemudian RNA polimerase akan bergerak dari arah 5 ke 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Nah,
mRNA yang terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Nah, mRNA akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA akan berpindah dari nukleus ke sitoplasma sebagai tempat ditemukannya ribosom. Nah, hal ini dimaksudkan untuk melanjutkan ke tahap translasi. mRNA hasil transkripsi ini akan berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Nah, jadi harus diingat, translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Dan hal yang harus diingat juga dalam proses ini yaitu aturan memasangkan basa nitrogen. Nah, pada translasi A pada mRNA berpasangan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berpasangan dengan A pada tRNA, G pada mRNA akan berpasangan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berpasangan dengan G pada tRNA. Nah, sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Nah, ketika telah mencapai kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA terikat pada mRNA, ribosom subunit besar akan datang dan terikat bersama ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E. Nah, saat terjadi tahap elongasi, asam amino yang lain akan dibawa ke rantai mRNA oleh tRNA yang membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang dibentuk adalah metionin, dan begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya asam amino yang baru akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Lalu ribosom akan berpindah ke triplet kodon yang lain di mRNA. Lalu tRNA yang sudah melepas asam aminonya akan berada pada daerah E dan bersiap untuk keluar. Dan daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Nah, siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Nah, terminasi terjadi ketika salah satu dari ketiga stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal sebagai release factor. Saat itu polipeptida akan rilis dari ribosom. Nah, polipeptida inilah yang dikenal dengan protein. Jadi, demikian penjelasan mengenai sintesis protein yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, dan terima kasih.